Pedagang atau trader merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha tersebut. Dari segi perencanaan, mereka tidak terlalu mementingkannya karena bagi mereka laku saja sudah cukup, sehingga mereka tidak ada pengawasan yang mendetail mengenai arus keuntungan dan arus kerugian dari usahanya. Seorang pedagang menganggap konsumen merupakan orang yang memberinya uang, maka dari itu mereka akan berusaha untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya dengan cara menaikkan harga, sehingga terjadilah proses tawar-menawar. Karena di dalam pikirannya, mereka selalu berpikir bagaimana caranya untuk selalu mendapatkan uang, sehingga hal itu yang menjadi faktor utama untuk mereka melanjutkan usahanya. Karena hal itu pula yang menjadikan seorang pedagang akan bekerja keras dengan membangun usahanya sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun. Karena hal itu pula, seorang pedagang memerlukan waktu untuk menjalankan bisnisnya, sehingga mereka hanya memiliki waktu yang terbatas untuk berhubungan dengan relasi-relasinya. Mari kita bandingkan dengan wirausahawan atau entrepreneur. Mereka melihat bisnis yang dilakukannya sekarang merupakan langkah awal untuk menggapai hal-hal yang lebih besar. Entrepreneur akan merencanakan usahanya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga mereka selalu menjaga hubungan baiknya dengan konsumen. Oleh karena itu, mereka akan menawarkan harga terbaiknya dengan harapan konsumen puas dan menjadi pelanggannya. Karena bagi entrepreneur, selain memikirkan pendapatan, mereka juga mencari solusi untuk membangun sistem jaringan. Bagaimana caranya agar uang yang mendatangi mereka. Pengusaha berusaha bekerja efektif dengan cara membangun aset. Maka dari itu, mereka memiliki tim untuk membangun usahanya. Ada sistemnya dan juga ada manajerialnya. Karena keefektifan dalam menjalankan bisnisnya, seorang entrepreneur memiliki waktu yang cukup untuk membangun relasi. Membongkar kewirausahaan melalui intermediate and business. Langkah yang pertama dalam membangun suatu usaha atau startup yaitu membuat keputusan-keputusan yang tepat. Karena langkah pertama ini yang nantinya akan menentukan arah ataupun tujuan dari bisnisnya. Selama masa-masa awal ini, startup harus menjajaki pasar untuk membangun bisnisnya. Kemudian, membangun organisasi untuk membuat suatu sistem yang disebut budaya organisasi atau iklim perusahaan. Terdapat 10 mitos tentang entrepreneur. Yang pertama, it's all about the idea or it's all about the team. Yang kedua, if you build it, they will come. Yang ketiga, you need a lot of money. Yang keempat, you should start a company when you are young. Yang kelima, entrepreneurs don't have a personal life. Yang kelima, entrepreneur take lots of risks. Yang ketujuh, entrepreneur are only motivated by money. Yang kedelapan, entrepreneur have great idea. Yang kesembilan, entrepreneur have formal training and education. Yang kesepuluh, entrepreneur is genetic. Selanjutnya, all about the business. Bisnis itu merupakan suatu usaha yang dilakukan secara individu maupun kelompok, aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen, sehingga penyedia barang dan
jasa ini akan mendapatkan laba atau profit. Paradigmanya yaitu mulai dari Industrial Revolution 4.0, knowledge worker, kemudian as known as the next society. Kemudian korelasinya, seorang entrepreneur dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu memerlukan sumber daya seperti material, manusia, finansial, dan informasi. Business as function sebagai acquiring raw material, manufacturing raw material into product, distributing product to consumer. Kemudian ada business to business, business to customer. Di Indonesia itu ada usaha pertanian, konsultasi, usaha finansial, asuransi dan real estate, usaha produksi bahan mentah, usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan akomodasi, kemudian usaha jasa, industri dan manufaktur, usaha angkutan, perdagangan dan konsumen termasuk BUMN. Dalam STV teori, segmenting, targeting, positioning, mana yang lebih didulukan, produksi dulu atau pemasaran dulu? Dalam ilmu marketing, orientasi produk telah lama ditinggalkan. Yang terpenting justru adalah memahami perilaku konsumen, sehingga prioritas yang diutamakan yaitu pemasaran baru, kemudian produksi. Nah, segmenting adalah membagi atau mengklasifikasikan calon konsumen mengenai tipe-tipe mereka. Kemudian targeting yaitu memiliki beberapa segmen pasar yang akan dijadikan tujuan. Kemudian positioning yaitu menginformasikan mengenai manfaat produk dan mengenai produk atau branding yang akan dibuat. 3 tahap segmentasi. Pertama, survey stage, yaitu mengeksplor konsumen dengan cara interview atau wawancara terhadap beberapa kelompok untuk mendapatkan data, motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Kemudian, analisis stage dengan menggunakan faktor variabel makna yang memiliki korelasi tinggi untuk mendapatkan ataupun mengklasterkan gitu. Kemudian yang ketiga, profiling stage, yaitu mengidentifikasi profil tadi dari masing-masing klaster. Selanjutnya, cara penetapan dasar segmentasi ada 2, yaitu consumer characteristic, berdasarkan karakteristiknya. Mulai dari geografi, si konsumen ini letaknya di apakah di dataran tinggi, daerah pegunungan, ataukah dataran rendah di daerah pantai. Kemudian demografinya berdasarkan usia, gender ataupun pekerjaan. Kemudian secara psikografiknya yaitu mereka ini masyarakat tradisional, madani atau modern. Kemudian yang kedua, consumer response. Mereka akan berpikiran bahwa benefit apa ataupun manfaat apa yang akan mereka dapatkan, sehingga dalam hal ini akan didapati 2 kategori, yaitu low value dan high value mengenai konsumen tadi, gitu, kelas bawah, kelas atas. Kemudian STP in marketing. Jadi marketing segmentation itu bisa diartikan mendefinisikan konsumen, mulai dari identifying segmentation variable and segment the market, kemudian develop profile of resulting segments. Kemudian langkah kedua yaitu marketing target atau memilih. Bisa dari evaluate attractiveness of each segment. Kemudian select the target segment. Nah, kemudian market positioning atau eksekusinya gimana? Itu identifying possible positioning concept for each target segment. Dan select, develop, and communicate the chosen positioning concept. Selanjutnya menggunakan SWOT analysis dalam
imitation atau innovation. Nah, di sini ada invensi, inovasi, dan imitasi. Imitasi inferior itu merupakan barang yang dihasilkannya itu tidak sebagus produk tiruan, daya belinya rendah, dan konsumen berasumsi bahwa barang ini jelek dan murahan. Sementara itu imitasi mirip yaitu berusaha sedekat mungkin dengan produk tiruannya itu, tetapi tidak lebih baik dan juga tidak terlalu buruk. Kemudian imitasi superior, produknya biasanya dinilai lebih bagus dari tiruannya, memiliki ciri khas unik untuk menarik segmen pasar dengan selera yang lebih tinggi. Selanjutnya tentang inovasi. Ada inovasi incremental, yaitu bertambahnya karena kegiatan inovasi. Kemudian idenya tidak terlalu jauh dengan ide yang telah ada. Nilainya bertambah tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian sering sulit dibedakan antara inovasi superior dan inovasi incremental ini. Nah, selanjutnya ada inovasi radikal, di mana lonjakan yang signifikan itu pada benefit atau keuntungannya dan originalitas idenya gitu. Kemudian cukup mengejutkan bagi konsumen karena mereka menawarkan juga sensasi dari fungsi barang tersebut. Jadi antara inovasi, asimilasi, dan inovasi ini memiliki circle segitiga gitu. Nah, imitasi sendiri terinspirasi dari apa yang kita lihat, kemudian kita mulai dengan menirunya ataupun menjiplaknya dari hasil karya orang lain. Kemudian asimilasi itu ketika memiliki pengalaman tadi, kemudian kita mengekstrak elemen tersebut, kemudian dikembangkan dan dibentuk menyerupai barang yang lebih baru lagi. Kemudian inovasi adalah mengambil apa yang telah dibuat tadi sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, berkreasi dan membawanya kepada produk original baru. Nah, supaya kita bisa menjadi inovator, kita harus menggunakan analisis SWOT, yaitu strength ataupun kekuatan. Jadi apa yang Anda lakukan dengan baik, sumber daya untuk apa yang bisa Anda gunakan, apa yang orang lihat sebagai kekuatan Anda. Kemudian weakness atau kelemahan, mulai dari apa yang biasa Anda kerjakan, kemudian di mana Anda memiliki sumber yang mungkin orang lain lihat sebagai kelemahan, ataupun opportunis atau peluang, yaitu dengan melihat tren apa yang bisa Anda manfaatkan dan bagaimana Anda bisa mengubah kekuatan Anda menjadi peluang itu. Untuk threat atau ancaman, yaitu ancaman apa yang dapat membahayakan Anda dan apa yang dilakukan pesaing Anda. Startup Marketing Mix 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produk kurvanya itu mulai dari introduction, menanjak ke growth, menanjak ke maturity, dan stabil sehingga ke decline mengalami penurunan. Tahap perkenalan memiliki keunggulan sebagai perintis pasar, mulai dari inovator, penemu, kemudian perintis produk, kemudian perintis pasar. Selanjutnya tahap growth atau tahap pertumbuhan, yaitu meningkatkan kualitas produk, menambahkan ciri dan gaya baru pada produk, menambahkan model baru pada produk, dan memasuki segmen pasar baru, meningkatkan dan memasuki saluran distribusi baru,
beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan yang membuat orang lebih memilih produk, kemudian harga yang kompetitif untuk menaikkan nilai di lapisan masyarakat, tahap kedewasaan atau maturity, mulai dari modifikasi pasar yaitu memperluas jumlah penakaran merek tertentu melalui menarik orang yang bukan pemakai, kemudian memasuki segmen pasar baru dan memenangkan pelanggannya pesaing, kemudian meyakinkan pemakai produk sekarang untuk meningkatkan pemakaian dengan cara membuat pelanggan menggunakan produk lebih sering, menarik pelanggan untuk menggunakan lebih banyak produk pada tiap peristiwa, terus mencoba menemukan pengguna yang baru dari produk kita, dan dimodifikasi produknya untuk peningkatan kualitas, peningkatan keistimewaan, dan peningkatan pelayanan. Tahap penurunan atau decline antara lain meningkatkan investasi perusahaan, mempertahankan level investasi perusahaan sampai ke tidak pastian tentang industri terselesaikan, mengurangi level investasi perusahaan secara selektif dengan melepaskan konflik pelanggan yang tidak menguntungkan, dan memperkuat investasi perusahaan di tempat-tempat yang menguntungkan, kemudian melepaskan bisnis tersebut secepatnya dengan menjual aset melalui cara yang menguntungkan. Eksekusi akhir yaitu tentang price and promotion. Jadi gimana menghargakan dan juga mempromosikan. Kedua hal ini saling berkaitan.